Anatomi dasar, teknik studi anatomi. Untuk memahami anatomi, mahasiswa diajarkan teknik berikut: diseksi, memotong dan menganalisis struktur tubuh pada kadaver. Imaging, penggunaan radiologi, CT scan, MRI, atau ultrasonografi untuk mempelajari struktur internal tubuh. Model 3D atau simulasi, menggunakan teknologi untuk melihat anatomi secara virtual. Teknik studi anatomi adalah berbagai metode yang digunakan untuk mempelajari struktur tubuh manusia dan cara kerjanya. Anatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur dan organisasi tubuh organisme hidup, termasuk manusia. Dalam mempelajari anatomi, terutama bagi mahasiswa kedokteran atau bidang kesehatan, pemahaman yang mendalam tentang tubuh manusia sangat penting. Berikut adalah penjelasan terperinci tentang teknik-teknik yang umum digunakan untuk mempelajari anatomi manusia. 1. Studi anatomi makroskopik, makroskopik anatomi. Fungsi: meneliti struktur tubuh manusia yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Metode utama, diseksi. Diseksi adalah proses memotong atau memisahkan jaringan tubuh untuk mempelajari struktur internal tubuh. Di laboratorium anatomi, tubuh manusia atau hewan yang telah diawetkan, misalnya melalui formalin, akan dipotong secara sistematis untuk mempelajari organ-organ tubuh, otot, pembuluh darah, dan sistem lainnya. Teknik diseksi dilakukan dengan instrumen seperti pisau bedah, gunting, dan pinset. Biasanya, diseksi dilakukan pada bagian tubuh seperti dada, perut, dan anggota tubuh untuk mempelajari organ-organnya. Diseksi juga membantu dalam memahami hubungan antara berbagai organ tubuh dan bagaimana mereka bekerja bersama dalam sistem tubuh. Palpasi. Palpasi adalah metode memeriksa struktur tubuh dengan meraba atau menekan kulit atau jaringan di bawahnya. Biasanya digunakan untuk memeriksa tulang, otot, dan pembuluh darah yang dekat dengan permukaan tubuh. Misalnya, memeriksa denyut nadi pada arteri, atau mengidentifikasi benjolan atau kelainan di jaringan tubuh. Pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual adalah pengamatan langsung terhadap tubuh atau bagian tubuh tertentu untuk mempelajari struktur anatomi. Ini termasuk pengamatan langsung pada tubuh manusia atau model anatomi 3D. Aplikasi: memahami struktur organ tubuh yang terlihat langsung seperti otot, tulang, dan pembuluh darah. Diseksi digunakan secara luas dalam pendidikan kedokteran, terutama untuk mempelajari anatomi organ-organ internal tubuh. 2. Studi anatomi mikroskopik, mikroskopik anatomi. Fungsi: mempelajari struktur tubuh pada tingkat mikroskopik atau seluler.
yaitu bagaimana sel-sel dan jaringan disusun dalam tubuh. Metode utama, histologi. Histologi adalah studi tentang jaringan tubuh pada tingkat mikroskopik. Jaringan tubuh yang diambil dari tubuh manusia atau hewan diawetkan terlebih dahulu, kemudian dipotong sangat tipis untuk dipelajari di bawah mikroskop. Proses ini melibatkan pewarnaan jaringan dengan zat tertentu untuk meningkatkan kontras dan memudahkan pengamatan struktur mikroskopik seperti sel-sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Mikroskop elektron. Mikroskop elektron digunakan untuk melihat struktur tubuh pada tingkat subseluler yang lebih rinci, seperti organel sel. Mikroskop ini memungkinkan kita untuk mengamati bagian terkecil dari sel, seperti nukleus, mitokondria, atau ribosom, dengan resolusi yang sangat tinggi. Pewarnaan histologi. Teknik pewarnaan dilakukan untuk membedakan berbagai jenis jaringan berdasarkan sifat kimia mereka. Misalnya, pewarnaan hematoksilin dan eosin, H dan E, digunakan untuk mengamati struktur jaringan secara umum. Aplikasi: memahami susunan jaringan tubuh secara mendalam, seperti jaringan epitel, otot, saraf, dan ikat. Menyediakan gambaran detail tentang komponen seluler, seperti organel dalam sel-sel tubuh. 3. Teknik gambar dan pemindaian. Pencitraan anatomi. Fungsi. Teknik pencitraan digunakan untuk mendapatkan gambaran visual struktur internal tubuh tanpa perlu melakukan diseksi atau prosedur invasif lainnya. Metode utama: X-ray, radiografi. X-ray adalah teknik pencitraan yang digunakan untuk memeriksa struktur tulang tubuh. Gambar ronsen akan menghasilkan citra bayangan hitam putih dari tulang dan organ tubuh lainnya. X-ray sering digunakan untuk mendeteksi patah tulang atau kelainan pada organ tubuh. CT scan, komputer tomografi. CT scan menggunakan pemindaian sinar X untuk menghasilkan gambar tubuh dalam potongan melintang. Ini memungkinkan para profesional medis untuk melihat berbagai lapisan tubuh dan memperoleh gambaran lebih rinci tentang organ dan jaringan internal. CT scan sering digunakan dalam diagnosis cedera otak, kanker, dan kelainan organ lainnya. MRI, Magnetic Resonance Imaging. MRI menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar rinci dari jaringan tubuh lunak seperti otak, jantung, dan otot. Tidak menggunakan sinar X. MRI lebih aman bagi tubuh dan memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai jaringan lunak. Ultrasonografi, USG, menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar organ dan jaringan tubuh. USG sering digunakan untuk memeriksa organ dalam seperti hati, ginjal, dan rahim,
serta untuk memantau perkembangan janin dalam kehamilan. Angiografi merupakan teknik pencitraan untuk memeriksa pembuluh darah dengan menggunakan zat kontras yang disuntikkan melalui pembuluh darah. Teknik ini sering digunakan untuk memeriksa pembuluh darah otak, jantung, dan ginjal. Aplikasi teknik pencitraan digunakan untuk melihat struktur internal tubuh secara non-invasif, sangat berguna dalam diagnosis medis dan pengobatan. Membantu dalam memvisualisasikan organ-organ tubuh dan jaringan lunak yang tidak dapat dilihat melalui metode lain. 4. Teknik anatomi fungsional, fisiologi anatomi. Fungsi: memahami bagaimana struktur tubuh berfungsi dalam aktivitas sehari-hari atau selama proses fisiologis. Metode utama: eksperimen fisiologi. Menggunakan eksperimen atau pengamatan terhadap fungsi organ dan sistem tubuh. Misalnya, mengamati bagaimana otot berkontraksi atau bagaimana jantung memompa darah. Modeling dan simulasi. Menggunakan model anatomi 3D atau simulasi komputer untuk mempelajari bagaimana organ dan sistem tubuh bekerja. Ini sering digunakan untuk mempelajari interaksi antara organ tubuh yang berbeda. Studi anatomi perbandingan mempelajari perbedaan anatomi antara spesies yang berbeda, misalnya manusia, primata, atau mamalia lainnya, untuk memahami evolusi dan adaptasi tubuh. Aplikasi: menggabungkan pengetahuan anatomi dengan fisiologi untuk memahami bagaimana struktur tubuh berhubungan langsung dengan fungsi tubuh. Membantu dalam pengembangan terapi medis atau prosedur bedah dengan memahami hubungan antara struktur tubuh dan fungsinya. 5. Pembelajaran dengan model 3D dan virtual reality, VR. Fungsi: menggunakan teknologi digital untuk memvisualisasikan dan memahami anatomi manusia. Metode utama: model 3D. Penggunaan model anatomi 3D digital memungkinkan mahasiswa untuk melihat struktur tubuh dalam berbagai sudut pandang. Model ini dapat diputar, diperbesar, dan dianalisis secara rinci tanpa melakukan diseksi langsung. Virtual reality, VR. Teknologi VR memungkinkan pengguna untuk memasuki dunia virtual 3 dimensi yang mereplikasi tubuh manusia secara real-time. Ini memberikan pengalaman interaktif untuk mempelajari anatomi tubuh secara lebih mendalam. Aplikasi: sangat berguna dalam pendidikan kedokteran untuk menggantikan atau melengkapi diseksi tradisional. Membantu dalam visualisasi kompleks anatomi tubuh manusia, terutama ketika diseksi tidak dapat dilakukan karena keterbatasan sumber daya atau etika. Kesimpulan: studi anatomi mencakup berbagai teknik yang memungkinkan kita untuk memahami struktur tubuh manusia dengan cara yang berbeda.
Teknik-teknik ini, mulai dari diseksi, histologi, pencitraan medis, hingga penggunaan teknologi 3D dan VR, memberi wawasan yang mendalam tentang bagaimana tubuh manusia bekerja baik secara makroskopik maupun mikroskopik. Masing-masing teknik memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan kedokteran, diagnostik medis, dan pengembangan terapi medis yang lebih efektif.